Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sedulur Kaum Sarung. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang fenomena kesurupan. Dan semoga yang menonton channel ini selalu diberi kesehatan serta keluasan rizki. Amin amin ya robbal alamin. Membahas fenomena kesurupan kali ini ya. Biasanya di Indonesia khususnya sering kita mendengar dengan atau kita melihat fenomena kesurupan atau kerasukan. Biasanya fenomena ini terjadi akibat orang tersebut kerasukan oleh golongan bangsa jin ya. Golongan bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh manusia sehingga orang tersebut kehilangan kesadaran atau pola pikirnya ya. Jadi bertindak semaunya atau bisa dibilang bereaksi di luar kendalinya. Seperti orang yang kurang akal sehat. Dan biasanya orang-orang yang mengalami kesurupan tersebut adalah orang-orang yang kurang mendekatkan diri kepada Tuhannya atau kurang beribadah. Adapun fenomena kesurupan ini di dalam dunia medis disebut dengan possession trance disorder. Artinya seseorang yang mengalami gangguan mental pada dirinya. Seperti yang kita lihat orang-orang kesurupan yang kemasukan golongan jin ya. Dan di kalangan praktisi hipnosis ini disebut dengan abreaksi. Abreaksi ini adalah penguasaan alam bawah sadar kepada alam sadar. Jadi seseorang itu dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya sehingga menimbulkan reaksi-reaksi seperti orang yang layaknya kesurupan golongan bangsa jin. Dan di sini saya tidak akan membahas keduanya baik dari sisi medis maupun sisi praktisi hipnosis. Di sini saya akan coba membahas dari kacamata dunia supranatural dan spiritual. Adapun beberapa penyebab terjadinya kesurupan di antara lain adalah yang pertama adalah sengaja diundang. Sengaja diundang di sini adalah yang dimaksud mengundang dari bangsa jin untuk masuk ke tubuh seseorang. Biasanya cara ini digunakan untuk melakukan komunikasi atau kita berinteraksi dengan bangsa jin tersebut melalui tubuh mediator atau bisa disebutnya dalam dunia supranatural ini disebut dengan cara mediumisasi. Dengan cara mediumisasi kita dapat mengetahui sesuatu yang kita ingin ketahui dari tempat tersebut, tempat keramat, tempat angker, ataupun tempat lainnya yang kita ingin ketahui dari golongan bangsa jin yang berada di situ melalui tubuh mediator. Yang kedua adalah kiriman dari seseorang. Biasanya kiriman dari seseorang ini adalah dia akan kambuh atau dia akan kesurupan di waktu-waktu tertentu, bisa 1 hari 3 atau sampai 4 kali. Dan di waktu-waktu tertentu itu juga kemudian dia akan sembuh, dan di waktu tertentu itu juga dia akan kembali sadar dengan sendirinya. Yang ketiga adalah kebiasaan buruk dari diri sendiri. Kebiasaan buruk dari diri sendiri di sini yang dimaksud adalah membuang hajat atau membuang air kecil di sembarang tempat, di lubang atau di pohon besar yang kemungkinan di situ ada tempat tinggal bangsa jin. Dan biasanya untuk wanita juga membuang pembalut sembarangan. Mungkin di situ ada yang tidak terima dari golongan bangsa jin itu sendiri. Dan biasanya bangsa jin ini akan membuat perhitungan atau membuat ibaratnya kalau manusia itu balas dendam pada orang yang tidak menghargai tempatnya tersebut. Yang keempat ada tempat angker atau tempat yang dikeramatkan. Dan di sini biasanya orang-orang yang datang ke suatu tempat tanpa adanya permisi atau tata krama. Tiba-tiba dia datang ke tempat tersebut, kemudian dia berlaku seenaknya dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di tempat tersebut. Akhirnya hal ini menyebabkan orang tersebut kesurupan dan sebagainya. Dimanapun tempat kita berada, harusnya kita mematuhi peraturan yang ada di daerah tersebut. Kalau bahasa saya itu tata krama ya, tata krama dalam tempat baru atau daerah baru yang kita baru ketahui atau kita datangi. Mengucap salam dan mengucap, kalau bahasa Indonesia itu lebih mudahnya itu mengucap permisi kepada penunggu tempat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.